Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Ketika ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pasti kita mengingat ibadah-ibadah yang selalu kita lakukan dalam bentuk iman percaya kita. Entah kita berada dalam denominasi berbeda atau gereja apapun, pasti ketika kita membayangkan kata beribadah, tidak lain adalah sebuah persekutuan, sebuah kumpulan orang-orang yang beribadah, memuji, memuliakan Allahnya. Namun saya nggak tahu, mungkin ini saatnya saya bertanya buat kita semua. Ketika kemarin teman kita malam takbiran, kalau di distrik 7, kalau di Jakarta, itu gereja GKPS itu pasti ibadah rumah tangganya persis di malam sahabat kita takbiran. Lalu ternyata saya mendengar dan saya tahu ternyata banyak yang beralasan, ya sudahlah, tidak usahlah ibadah keluarga. Karena nanti itu persis di malam takbiran. Dengan berbagai alasan dan berbagai, ya apalah itu. Tapi intinya adalah tidak setuju ada ibadah. Padahal kita tahu rumahnya belum tentu, atau rumah tempat beribadah, kebaktian rumah tangga itu belum tentu dilewati. Atau ada orang yang dengan, ya kita tahu lah suasana takbiran ya, nggak enak juga kalau melukiskannya di sini ya. Bagaimana seringnya hingar-bingar begitu ya. Tapi lagi-lagi yang mau saya katakan adalah, lihatlah ada ungkapan, ya tidak usahlah beribadah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sebegitu kerdilnya kah? Sebegitu tidak berartinya kah? Atau apakah ibadah itu tidak lagi menjadi bagian dari keimanan kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Maka benar sekali ketika Mazmur ini menyapa kita saat ini, di mana pemazmur mengatakan kepada kita beribadahlah kepada Tuhan. Dan bukan hanya ungkapan seruan untuk beribadah, tapi kekuatan di dalam ibadah itu beribadah dengan sukacita, beribadah dengan sorak-sorai, datang ke hadapan. Sekali lagi, bukan hanya bicara tentang beribadah,
tapi beribadah di dalam sukacita, berada di dalam sorak-sorai. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu harusnya menjadi dua kata yang tersematkan, yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam soul jiwa kita, bahwa ibadah itu haruslah dalam sukacita dan sorak-sorai. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Sudahkah ibadahmu dengan kekuatan sukacita dan sorak-sorai kepada Tuhan? Tentu saja kita bisa memahami yang dinamakan bersorak-sorai itu. Dengan sukacita itu tidak ada kemunafikan di sana. Tidak ada sesuatu yang hanya bersifat formalitas di sana. Tidak ada yang hanya sambil lalu saja. Sebab sukacita dan sorak-sorai itu adalah sesuatu yang berhubungan erat. Sesuatu yang tidak terpisahkan. Sebab hanya orang bersukacitalah mampu bersorak-sorai. Sebab sorak-sorai itu akan nyata ketika kita dalam bersukacita. Lihatlah ketika ada orang, sahabatmu mungkin barangkali, atau kita sendiri, ketika jagoan bola kita bisa menang atau bisa menyerangkan gol, lalu kita bersorak-sorai, lalu kita teriak gol, gol, gol. Kita lari kemana-mana. Bahkan kalau nontonnya jam 2 pagi, sampai tetangga radius 200-500 meter pun mendengar teriakan kita. Saudaraku, kalau hanya kemenangan seperti itu, kalau hanya karena situasi sesederhana itu, sorak-soraimu, sukacitamu begitu luar biasa, sudahkah sorak-soraimu, sukacitamu juga lebih dari sorak-sorai yang Anda nyatakan untuk sesuatu yang Anda dapatkan? Dan situasi ini lebih lagi menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang dikatakan di ayat yang ketiga itu. Dialah yang menjadikan kita, punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Saya pastikan tidak cukup sukacita, tidak cukup kegembiraan. Sesederhana itu kita nyatakan, kita ungkapkan. Tuhan mengatakan melalui pemazmur, Allah lah pemilik kita. Allah lah yang menjadikan kita. Kita umatnya, kita adalah kawanan domba gembalaannya. Maka bersorak-sorailah, maka bersukacitalah. Sebab Dia menjadikanmu, Yesuslah pemilikmu, kitalah umatnya, dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Maka penting sekali kalimat terakhir mengatakan, dan kawanan domba gembalaannya. Dihubungkan dengan tema kita, bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bukankah pemeliharaan itu menjadi sebuah kerinduan dalam kehidupan kita? Bahkan ketika kita berada di dalam iman percaya kita, Yesuslah gembala yang baik itu. Yesuslah gembala yang memelihara kita. Dialah gembala kita, gembala agung itu yang memelihara kita. Apalagi kalau kita kaitkan dalam Mazmur 23 itu. Bagaimana tuntunannya? Bagaimana kepeduliannya? Bahkan ketika sakit dia obati. Ketika kita lari dari kumpulan dia cari. Bahkan ketika kita hilang, dia cari sampai dia dapatkan. Dan hal yang luar biasa, Tuhan sebagai gembala mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan langkah kita ke padang rumput yang hijau, gada dan tongkatnya menjadi kuat kita, menjadi pelindung dan penuntun kehidupan kita. Maka saudaraku, bersorak-sorailah, bersukacitalah.
itu akan mengalahkan apapun yang engkau dapatkan di dunia ini, hartamu atau apapun itu, harta bendamu. Sebab pemeliharaan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Maka jadikanlah Yesus itu menjadi gembala kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, lihatlah begitu gigihnya pemazmur ini mengajak kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Apakah itu untuk Tuhan? Apakah itu menjadi segala sesuatu untuk Tuhan? Atau kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu hanya karena untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan seakan-akan tanpa pujian kita, tanpa sukacita, sorak-sorai kita, seakan-akan Allah itu tidak mendapatkan kemuliaan dan keagungannya. Kita salah memahaminya. Sebab hal yang pasti adalah semua itu untuk kita. Sebab selayaknya lah pujian itu kita lakukan. Kita sampaikan, kita sorak-soraikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita telah diselamatkan. Sebab kita dipelihara dan kita dijadikannya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ibadahmu ketika engkau memuji Allahmu bukan untuk kesenangan dirimu sendiri, bukan untuk kesenanganmu pribadi. Sebab kita bisa saja terjebak dalam situasi itu. Kita mengatakan kita mau beribadah, memuji Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri. Kita bernyanyi hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan untuk menyenangkan Tuhan, sang pemilik keagungan itu dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan alasan terkuat ketika undangan tegas untuk menyembah Tuhan ini, undangan yang begitu gigih untuk memuliakan Tuhan ini dinyatakan dalam kehidupan kita. 7 alasan yang bisa kita lihat untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang pertama disebutkan alasan kita untuk memuji Tuhan, sebab Tuhanlah Allah. Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Yang kedua, Dia adalah pencipta kita. Yang ketiga, Dialah pemilik kita yang sah. Keempat, Dia adalah penguasa kita yang berdaulat. Yang kelima, Dialah pemberi segala keperluan kita, bahkan dengan berkelimpahan. Yang keenam, Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Baik. Lalu yang ketujuh, Dia adalah Allah kebenaran dan kesetiaan yang takkan tergoyahkan. Maka saudaraku, sempurnalah sukacita kita. Maka sempurnalah seharusnya sorak-sorai kita. Sebab teramat banyak alasan kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sebuah penegasan dalam kehidupan kita kembali seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Datanglah, beribadahlah kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan pujian. Masuklah tuh, datanglah ke baitnya. Ya, datanglah, masuklah. Masuklah melalui pintu pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur dan pujilah namanya. Ini menarik, ini ketika ada kata masuklah. Sebab memang sering sekali kita menciptakan gereja-gereja tandingan ya. Kita tidak masuk ke pelatarannya. Kita mungkin hanya masuk ke gerbangnya lalu kita pergi keluar lagi. Menjadi Anwar
anak warung, atau menjadi gereja Kristen Protestan sebelah gitu. Atau gereja Kristen Protestan tandingan gitu ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kalau kita tahu bagaimana sukacitanya di dalam pujian, bagaimana sukacitanya mendapatkan pujian itu, mari bayangkan juga sukacita Tuhan ketika engkau memujinya. Walaupun tanpa pujianmu, Tuhan memang layak untuk dipuji, disembah dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita? Yang pertama, saya catatkan, teramat banyak alasan untuk memuji, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah melewatkannya. Apapun yang menjadi alasannya. Lihatlah firman Tuhan mengatakan, bukan tergantung oleh apa yang kau alami, bukan tergantung oleh situasi yang kau dapatkan. Orang tuamu baru meninggal, Tuhan mau katakan bersukacita, bersorak-sorailah. Sahabatmu pergi, teman terbaikmu melukaimu, datanglah kepada Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacitalah. Sebab itu yang Tuhan mau. Terlebih dibandingkan dengan begitu banyak alasan untuk memuji Tuhan. Yang kedua, ingatlah sebuah kepastian yang pasti. Pemujianmu bukanlah untuk keagungan Tuhan. Sebab tanpa puji-pujianmu pun Allah itu agung, Allah itu mulia, Allah itu maha kuasa. Tapi sebagai pribadi yang telah diselamatkan, sebagai pribadi yang telah dipelihara, selayaknya lah engkau memuji namanya dengan sukacita dan dengan sorak-sorai. Yang keempat, datanglah ke baitnya. Puji dan bersyukurlah baginya. Sebab ada saatnya nanti, waktu dan kesempatan itu tidak akan kita miliki lagi. Maka datanglah ke baitnya. Yang terakhir, kasih setia Tuhan itu kekal dan turun-temurun. Minggu kita jubilate, bersorak-sorailah, karena pemeliharaan Tuhan melekat di hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Memampukan kami untuk bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Menyahkan Tuhan virus-virus ini. Amin.